Halo Sobat Budaya, kembali lagi bersama kami di channel Babat Kediri. Channel yang mengajak kita menyusuri jejak-jejak kejayaan masa lalu yang masih tersimpan rapi di tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengarahkan pandangan kita ke sebuah sudut yang tenang beberapa kilometer di sebelah selatan pusat kota Kediri. Kita akan merapat ke sebuah kawasan yang syarat akan nilai religi dan spiritualitas tinggi. Kita akan mengunjungi situs pemakaman Pangeran Demang Kediri. Disinilah bersemayam jasad suci seorang tokoh besar bernama Pangeran Demang. Siapakah sebenarnya beliau? Mengapa namanya begitu lekat di hati masyarakat lokal, namun seolah senyap dalam lembaran buku sejarah nasional? Sobat Budaya, mari kita buka lembaran kisah yang terselimuti mitos dan fakta makam Pangeran Demang Kediri ini. Secara administratif, situs makam sakral ini terletak di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nama Demang sendiri dalam tata negara Jawa klasik bukanlah sekedar nama baptis atau nama kecil. Demang atau Wedana Distrik adalah sebuah gelar jabatan struktural yang sangat terhormat. Jabatan ini merujuk pada seorang pemimpin wilayah, kepala daerah, atau seorang pejabat tinggi kerajaan yang diserahi tugas memimpin sebuah wilayah kedemangan atau logistik pertahanan. Ketika gelar ini bersanding dengan kata pangeran, maka kita tidak sedang membicarakan orang sembarangan. Kita sedang membicarakan seorang berdarah bangsawan tinggi yang memiliki otoritas politik sekaligus karisma spiritual yang luar biasa pada zamannya. Secara fisik, makam Pangeran Demang di Badal memiliki karakter arsitektur makam Islam Jawa klasik. Berbeda dengan makam modern, nisan dan jirat yang ada di tempat ini memperlihatkan bentuk gaya kuno yang khas. Berdasarkan tutur tinular, sejarah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para tetua adat dan juru kunci Desa Badal, Pangeran Demang diidentifikasi sebagai salah satu tokoh penting di masa transisi kekuasaan. Ada versi yang mengaitkan beliau dengan Terah Mataram Islam yang melakukan pengembaraan politik dan spiritual ke arah timur atau disebut Bangwetan. Namun, ada pula kajian lokal yang mengarai beliau sebagai tokoh kuat era akhir Majapahit atau masa Kesultanan Demak, hingga Pajang yang memilih babat alas dan menetap di wilayah Kediri Selatan demi menghindari pergolakan politik keraton yang tak kunjung usai. Kualitas kepemimpinan Pangeran Demang di masa lalu dibuktikan dengan kemampuan beliau menata sistem kemasyarakatan di Badal. Beliau tidak hanya bertindak sebagai penguasa fisik, melainkan juga sebagai pandeto atau guru spiritual bagi masyarakat agraris di sekitar Ngadiluih, menjadikan wilayah Badal sebagai lumbung pangan sekaligus lumbung moral pada zamannya. Namun, Sobat Budaya, kabut waktu acap kali menjadi musuh paling kejam bagi kebenaran sejarah. Seiring berjalannya waktu, makam Pangeran Demang di Badal menghadapi konflik eksistensial yang sangat pelik. Makam ini terjepit di antara mitos yang mengental dan minimnya catatan tertulis, dan ancaman modernisasi yang perlahan mengikis kepedulian generasi muda. Fokus masalah terbesar dari situs makam Pangeran Demang adalah terjadinya amputasi sejarah, seperti kepercayaan bahwa jasad Panglima Besar Gajah Mada konon disemayamkan di tempat ini dengan nama mu'alaf Ki Ageng Tukum yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, serta berbagai tokoh besar Majapahitan lain di sekitarnya. Namun, yang kita dapati adalah sebuah realitas yang ironis. Makamnya diziarahi oleh ribuan orang dari berbagai daerah. Namun, silsilah otentik, angka tahun yang pasti, dan rekam jejak perjuangan beliau secara tekstual sangat langka ditemukan dalam dokumen resmi Dinas Purbakala.
ketiadaan prasasti batu atau manuskrip kuno yang menyebut namanya secara spesifik, membuat identitas asli Pangeran Demang dan tokoh-tokoh besar seperti kebenaran makam Mahapatih Gajah Mada di tempat ini rawan terdistorsi oleh cerita-cerita fiktif yang dibumbui hal-hal mistis berlebihan. Tak hanya masalah kaburnya catatan sejarah, ancaman fisik juga datang dari perubahan sosiologis masyarakat sekitar. Sebagai area pemakaman yang berada di tengah pemukiman padat dan lahan produktif, ruang sakral perlahan terhimpit oleh pembangunan fisik modern. Selain itu, tantangan terbesar adalah bagaimana meluruskan niat para peziarah. Banyak orang datang ke makam ini bukan untuk meneladani perjuangan hidup dan spiritualitas Pangeran Demang, melainkan terjebak dalam praktik ngalap berkah atau hal-hal yang bersifat transaksional mistis. Inilah konflik moral dan edukasi yang hari ini membayangi makam Pangeran Demang di Badal. Jika dibiarkan, situs ini akan kehilangan nilai historisnya dan hanya dipandang sebagai tempat memujaan mistis belaka. Mari kita selami lebih dalam makna spiritual dan nilai sejarah dari keberadaan makam Pangeran Demang di Badal ini. Dalam lanskap sosiologi masyarakat Jawa, wilayah aliran Sungai Brantas di Kediri selalu menempati posisi yang sakral sejak era Kerajaan Kediri. Ketika pusat kekuasaan bergeser ke Jawa bagian tengah pada masa Kesultanan Mataram, wilayah Kediri tidak serta-merta kehilangan taringnya. Kediri tetap menjadi daerah penopang pangan, basis militer, sekaligus tempat pelarian politik yang aman dari para pangeran yang kecewa terhadap kebijakan keraton. Meskipun minim dokumen tertulis berwujud prasasti, pendekatan historis melalui komparasi babat tanah Jawi menunjukkan kaitan erat bahwa nama Demang di wilayah selatan Kediri seringkali dikaitkan dengan para bangsawan yang ditugaskan untuk mengamankan jalur logistik selatan. Kademangan Badal pada masanya diperkirakan merupakan pos penting pertahanan Nusa, tempat di mana pengawasan terhadap gerak-gerik musuh dipadukan dengan pemanfaatan air sungai demi kesuburan pertanian masyarakat jelata. Kehadiran makam ini dengan kelambu hijau dan perawatan yang konsisten menunjukkan bahwa Pangeran Demang di masa hidupnya menganut perpaduan kuat antara tasawuf Islam dan kearifan lokal Jawa. Beliau dipandang sebagai figur pembawa kedamaian yang berhasil melakukan asimilasi budaya tanpa kekerasan. Disinilah nilai edukasi pentingnya. Pangeran Demang membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu dikenang karena peperangan yang ia menangkan, melainkan bisa abadi di hati rakyat karena ketulusannya memajukan peradaban di desa pedalaman. Bila kita perhatikan tata letak makam, orientasi nisan yang membujur ke utara selatan menegaskan pusat identitas keislamannya yang kokoh. Para leluhur kita di Badal memahami bahwa kematian fisik hanyalah gerbang menuju keabadian jiwa. Dan makam ini dirancang sebagai pengingat bagi yang hidup agar selalu eling dan waspada. Makam Pangeran Demang menjadi bukti nyata bahwa wilayah Kecamatan Ngadiluih pada masa lalu bukanlah sekedar wilayah pinggiran. Jauh dari kemewahan istana pusat, di tempat ini peradaban agraris yang mandiri, religius, dan berdikari dibangun dengan fondasi keteladanan seorang figur ningrat yang merakyat. Disinilah kita sampai pada titik renungan tertinggi dari keberadaan makam Pangeran Demang di Badal Ngadiluih Kediri. Makam ini adalah monumen bisu dari sebuah kesetiaan terhadap tugas dan pengabdian yang sunyi.
ia telah menyaksikan pergantian zaman yang begitu radikal. Mulai dari runtuhnya hegemoni kerajaan-kerajaan besar, pahitnya masa kolonialisme, hingga derasnya arus digitalisasi abad ke-21. Ketika nama-nama penguasa besar yang bertahta di istana megah perlahan terlupakan dan terkubur dalam lembaran buku yang berdebu, Pangeran Demang memilih jalan yang berbeda. Beliau melebur bersama tanah Badal, membiarkan jasadnya bersatu dengan bumi Kediri yang ia cintai. Namun, namanya tetap hidup subur, dijaga oleh ingatan kolektif rakyatnya lewat tradisi lisan yang tak pernah putus. Runtuhnya detail catatan tertulis mengenai silsilah beliau bukanlah sebuah kekalahan sejarah. Ini adalah sebuah pesan batin yang teramat terang dari masa lalu untuk kita yang hidup di era modern. Bahwa pangkat, jabatan kemaharajaan, dan sanjungan duniawi adalah fana. Semua itu akan pupus dan lenyap tak bersisa. Namun, warisan berupa keteladanan moral, kedamaian yang ditanamkan di tengah masyarakat, serta keselarasan hidup dengan sesama makhluk hidup adalah sesuatu yang abadi. Itulah esensi sejati dari seorang pahlawan rakyat. Ia tidak membutuhkan monumen emas untuk diingat. Ia hanya butuh tempat di dalam doa-doa tulus masyarakatnya. Kini, makam Pangeran Demang di Badal terus mendapatkan tempat istimewa melalui perawatan swadaya oleh juru kunci dan masyarakat sekitar. Langkah nyata dari warga lokal untuk merawat makam ini, menjaga kebersihan, dan melestarikan tradisi ziarah yang lurus adalah secercah harapan besar di tengah kekhawatiran akan hilangnya kepedulian generasi milenial terhadap sejarah lokalnya sendiri. Sobat budaya, makam Pangeran Demang di Badal Ngadiluih hadir bukan untuk membuat kita terjebak dalam mistisme buta. Tempat ini ada untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai jasa para perintis peradaban masa lalu, menjaga perdamaian, dan merawat bumi tempat kita berpijak. Warisan ini bukanlah sekedar tumpukan tanah dan batu nisan mati, melainkan jembatan waktu yang menghubungkan kita dengan nilai-nilai luhur kepemimpinan sejati. Cukup sekian perjalanan kita menyusuri jejak misteri dan spiritualitas di bumi Badal Ngadiluih Kediri kali ini. Semoga kisah keteladanan dari Pangeran Demang ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan, agar kita lebih menghargai setiap jengkal sejarah bangsa kita. Jangan lupa dukung terus pelestarian sejarah dan budaya Nusantara bersama kami dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, tulis komentar atau pendapat Anda di bawah, dan share video ini seluas-luasnya. Sampai jumpa di penelusuran sejarah kami berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah menarik di tanah Jawa. Salam budaya.